Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarajah Rejakiah, NIM 121122110025. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas reguler pagi. Dibuatnya video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas sesi 14 mata kuliah komunikasi organisasi. Kemudian di sini saya berperan sebagai konsultan komunikasi yang dipekerjakan oleh perusahaan XYZ dan juga membantu untuk membuat program rancangan kepemimpinan yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan modern dan juga membantu Bapak A untuk merubah gaya kepemimpinannya. Selanjutnya, di sini gaya kepemimpinan dari Bapak A ini mempunyai gaya kepemimpinan yang otoriter dan juga jarang memberikan penghargaan kepada para karyawan, sehingga para karyawan merasa tidak dihargai dan juga merasa tidak mempunyai kebebasan untuk menyuarakan ide-ide terbaru. Faktor-faktor tersebut menyebabkan para karyawan merasa tidak termotivasi. Kemudian selanjutnya yaitu rancangan program kepemimpinan yang baru yang dapat membantu Bapak A untuk mengubah gaya kepemimpinannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan modern. Kepemimpinan yang baru tersebut yaitu seharusnya Bapak A menjadi pemimpin yang mengajak para karyawannya untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan Bapak A juga harus menjadi pemimpin yang baik dan juga menjadi pendengar yang baik bagi para karyawannya. Bapak A juga sebagai pemimpin harus mampu untuk mempengaruhi para karyawan dan juga harus mampu berkolaborasi dengan baik dengan tim yang dipimpinnya. Harapkan dengan adanya program kepemimpinan yang baru dapat membuat para karyawan lebih merasa dihargai dan juga para karyawan pun dapat dengan bebas memberikan saran atas ide-ide terbaru. Kemudian, proses program implementasi pelatihan juga menggandeng tim HR serta menggandeng manajemen senior perusahaan XYZ. Proses implementasi program pelatihan juga dapat dilakukan dengan mengadakan skill training atau peningkatan skill kepada karyawan yang dilatih oleh tim HR dan juga manajemen senior perusahaan. Selanjutnya, dapat juga diadakannya creativity training, yaitu dengan lebih membebaskan para karyawan untuk berkreasi dengan diawasi oleh tim HR dan juga manajemen senior perusahaan, agar kreasinya tetap sesuai dengan visi misi perusahaan XYZ. Yang terakhir yaitu evaluasi efektivitas program pelatihan setelah implementasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari penyampaian materi pelatihan karyawan. Evaluasi efektivitas program pelatihan kerja setelah implementasi dapat dilakukan dengan melihat keterlibatan para karyawan pada saat pelatihan kerja, apakah aktif atau tidak, dan juga apakah mengikuti secara baik atau tidak. Selanjutnya yaitu kita dapat memberikan tes kepada peserta pelatihan karyawan pada saat sebelum dan sesudah agar kita dapat membandingkannya hasilnya pada saat sebelum dan sesudah tes. Dan juga kita dapat mengetahui apakah ada peningkatan atau perubahan dari para karyawan atau tidak. Yang terakhir yaitu perusahaan XYZ akan melihat seberapa baik karyawan dalam mengaplikasikan hasil yang didapatkan dari program pelatihan kerja di dalam pekerjaannya sehari-hari di perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.